Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Umaira, mahasiswi dari kelas manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya dan rekan-rekan saya selesaikan. Nah, adapun judul dari penelitian kami yaitu analisis risiko operasional menggunakan ISO 31000 studi kasus skala SWOT VN3. Nah, presentasi ini dilakukan sebagai bentuk untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah manajemen risiko yang diberikan oleh ibu dosen yang terhormat. Baiklah, yang pertama kita masuk pada bagian judul dan tujuan penelitian, yang dimana judul penelitian saya dan rekan-rekan saya yaitu analisis risiko operasional menggunakan ISO 31000 studi kasus skala SWOT VN3. Nah, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yang pertama mengidentifikasi risiko operasional yang dihadapi oleh skala SWOT VN3. Nah, yang kedua menganalisis tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya terhadap operasional usaha. Lalu yang ketiga menentukan strategi penanganan risiko atau mitigasi yang sesuai berdasarkan prinsip-prinsip dalam ISO 31000. Nah, jadi melalui penelitian ini kami ingin menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko bahkan pada skala UMKM sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian kita masuk di metodologi penelitian, di mana pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, yang artinya di sini kami berusaha menggambarkan dan memahami secara mendalam kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Nah, lalu untuk objek penelitiannya yang pastinya adalah Cafe Kalasua yang dimiliki oleh Ibu Endriani dan suaminya. Dan juga terkait teknik pengumpulan data pada penelitian ini, saya dan rekan-rekan saya melakukan observasi langsung untuk melihat bagaimana proses kerja, proses ketika karyawan bekerja, pelayanan, serta manajemen karyawan di kafe tersebut. Selain itu, kami juga melakukan wawancara mendalam dengan pemilik usaha untuk mengetahui risiko apa saja yang sering mereka hadapi. Jadi pada intinya kami menggunakan metode kualitatif ini karena memberikan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai risiko operasional serta cara usaha tersebut menghadapinya. Nah, sekarang kita masuk di temuan atau hasil penelitian. Jadi di sini berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, ditemukan bahwa Cafe Kalasua ini menghadapi 5 risiko operasional utama, yaitu yang pertama yaitu kerusakan pada alat dan mesin seperti mesin kopi dan peralatan dapur. Nah, risiko ini berdampak pada penurunan produktivitas dan peningkatan biaya perbaikan. Nah, yang kedua itu keterlambatan dalam proses pelayanan yang dapat menurunkan kepuasan pelanggan dan berpengaruh terhadap loyalitas. Lalu yang ketiga itu pergantian karyawan, yang mana ini menyebabkan pelayanan tidak konsisten dan menurunkan produktivitas. Lalu yang keempat itu kesalahan dalam membuat pesanan, terutama ketika di jam-jam sibuk atau ketika kafe sedang ramai pengunjung. Nah, ini tuh dapat meningkatkan komplain pelanggan. Kemudian yang terakhir ada kekurangan stok bahan baku yang menyebabkan keterlambatan pelayanan dan menurunkan kualitas produk. Nah, jadi setelah didapat kelima risiko tersebut, kami melakukan analisis kemungkinan atau likelihood dan dampak atau impact menggunakan skala 1-3. Nah, dalam risk matrix didapat hasil bahwa yang termasuk pada risiko tinggi itu adalah kerusakan pada alat dan mesin. Lalu untuk risiko sedang itu ada keterlambatan pelayanan dan kesalahan pesanan. Dan yang terakhir pada risiko rendah itu ada pergantian karyawan dan kekurangan stok bahan baku. Nah, jadi melalui evaluasi ini, usaha dapat menentukan prioritas tindakan mitigasi yang harus segera dilakukan untuk mengurangi dampak terhadap operasional. Pada penelitian ini juga dapat dikatakan asuransi dapat berperan membantu mengurangi dampak dari resiko-resiko tersebut. Nah, contohnya pada resiko kerusakan alat dan mesin, asuransi seperti property insurance atau machinery insurance itu bisa memberikan perlindungan finansial jika terjadi kerusakan mendadak pada mesin kopi atau peralatan dapur yang penting. Nah, asuransi ini dapat membantu menanggung biaya perbaikan atau pergantian. Lalu untuk keterlambatan pelayanan, asuransi tidak secara langsung menanggung resiko ini karena kan umumnya itu disebabkan oleh faktor internal. Nah, tapi jika resiko ini terjadi akibat kejadian yang memang diasuransikan, misalnya tuh kerusakan besar pada fasilitas, misalnya terjadi kebakaran di dapur sehingga
menyebabkan kerusakan fasilitas, maka asuransi gangguan usaha juga bisa berperan untuk menutupi kerugian selama proses pemulihan. Kemudian selanjutnya pada risiko pergantian karyawan, memang tidak ada asuransi khusus untuk menanggung turnover karyawan ini, tapi penggunaan program pelindungan tenaga kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi kecelakaan kerja itu bisa membantu untuk menjaga rasa aman karyawan dan pastinya meningkatkan loyalitas mereka sehingga bisa menekan angka keluar masuk pegawai. Dan yang terakhir, untuk resiko kekurangan stok bahan baku, asuransi memang nggak bisa menanggung kesalahan manajemen stok, tapi asuransi itu bisa melindungi stok yang rusak atau hilang karena beberapa kejadian, misalnya kebakaran, pencurian, atau bencana melalui asuransi stok dan properti. Pada bagian ini kita masuk kepada kesimpulan dan saran. Jadi dari hasil analisis dan pembahasan yang telah kami lakukan, itu dapat disimpulkan bahwa Cafe Kalasua ini memiliki 5 resiko operasional utama yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional usahanya. Nah, kelima resiko ini memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda, mulai dari tinggi, sedang, hingga rendah. Nah, resiko dengan tingkat tinggi seperti kerusakan alat dan mesin itu menjadi perhatian utama karena bisa langsung mengganggu kegiatan operasional dan menurunkan kualitas pelayanan. Nah, maka dari itu perlu dilakukan tindakan protektif seperti adanya perawatan rutin, penyediaan alat cadangan agar pelayanan kepada pelanggan itu tetap konsisten. Nah, sementara itu untuk resiko tingkat sedang seperti keterlambatan pelayanan dan kesalahan pesanan itu bisa diatasi dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta menerapkan sistem kerja digital yang lebih efisien. Sedangkan untuk resiko rendah seperti pergantian karyawan dan kekurangan stok bahan baku itu perlu tetap diawasi agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Nah, jadi Cafe Kalasua ini juga dapat memperkuat atau mempertahankan usahanya untuk jangka panjang dengan menggunakan asuransi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, sebagai contohnya salah satunya adalah asuransi properti dan kerusakan mesin. Kerusakan mesin yang dapat melindungi peralatan utama dari kerugian fisik. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan beberapa saran berdasarkan dari hasil penelitian kami ini. Yang pertama yaitu Cafe Kalasua ini seharusnya menetapkan sistem pencegahan dan perawatan alat secara terjadwal. Lalu yang kedua, adanya pelatihan sumber daya manusia secara berkelanjutan, terutama dalam hal kecepatan pelayanan, ketelitian menerima pesanan, dan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga itu menggunakan teknologi digital untuk efisiensi dan akurasi data, karena di Cafe Kalasua itu masih manual sistemnya. Nah, lalu yang keempat itu memanfaatkan produk asuransi yang memang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir pastinya melakukan evaluasi risiko secara berkala agar strategi mitigasi ini bisa terus disesuaikan dengan perubahan kondisi usaha. Untuk yang selanjutnya ini yaitu manfaat dari penelitian. Nah, bagi diri saya sendiri sih pastinya penelitian ini tuh untuk saya sebagai seorang mahasiswa manajemen pastinya ini sangat membantu saya untuk belajar langsung bagaimana teori manajemen risiko ini diterapkan di dunia nyata. Dan juga penelitian ini juga mengasah kemampuan analisis saya, kerja sama tim, dan juga komunikasi dalam proses menyusun hasil penelitian. Dan juga penelitian ini membantu saya untuk lebih berpikir kritis dan juga dalam melakukan problem solving pastinya. Dan pastinya hal-hal ini, penelitian-penelitian yang telah saya lakukan ini akan berguna dalam menghadapi masalah operasional terutama yang sering dialami oleh para UMKM. Terakhir, di sini saya akan mengatakan terkait kontribusi saya dalam penelitian ini. Kalau menurut saya pribadi, kontribusi saya di sini mungkin bisa dibilang sebesar 95%, karena pastinya saya ingin banyak membantu rekan-rekan saya, karena saya tidak ingin menjadi beban untuk rekan-rekan saya yang pastinya juga memiliki kontribusi besar di penelitian ini. Dimulai
mulai dari awal kami melakukan riset, terutama ketika wawancara dengan narasumber, saya ini aktif dalam memberikan pertanyaan kepada narasumber kami terkait resiko-resiko yang mungkin dihadapi pada kafe si narasumber ini. Dan juga pada proses pembuatan jurnal, saya ini membantu dalam pembuatan hasil dan pembahasan, dan juga saya membantu dalam memberikan teori-teori untuk tinjauan pustaka kami. Jadi intinya di sini pastinya saya berkontribusi yang cukup besar dan sama rata dengan kontribusi teman-teman saya yang lainnya, sehingga di antara kami tidak ada yang merasa terbebani akan satu sama yang lain. Jadi itu saja presentasi dari penelitian, proses penelitian saya dan rekan-rekan saya. Saya harap kepada ibu dosen pengampu yang menonton ini merasa puas dengan apa yang telah saya sampaikan, dan saya berharap yang saya lakukan ini pastinya memberikan hasil yang sesuai saya harapkan. Terima kasih kepada yang sudah menonton semuanya.